kita bakal bincang bareng dengan kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Mungkin ketika saya memanggilkan namanya, kawan-kawan artis kita bisa silahkan untuk maju ke depan. Kita bakal bincang-bincang karya. Ada Boy Nistil, ada Bung Ferdian Rainer, dan ada juga artis kita Muhammad Irfan. Kepada artis keren kita malam ini mungkin dipersilakan ke depan. Kita bisa lihat wajah keren artis kita malam ini. Halo Bang, selamat malam. Apa kabarnya? Baik. Memasuki hari ketiga pameran Superstar, saya sebagai moderator Sarah hadir bersama kawan-kawan di sini, merasa begitu bahagia bagaimana saya bisa berproses dengan kawan-kawan. Kemudian saya juga penasaran bagaimana sih perasaan kawan-kawan hadir dalam circumstance pameran kita kali ini. Mungkin boleh dijelaskan dan berbagi sedikit tentang perasaan kawan-kawan. Oke, dimulai. Ya, selamat malam. Pertama salam kenal, nama saya Irfan, teman. Saya sehari-hari itu di Pekanbaru. Kali ini untuk pertama kali saya terlibat di kegiatan. Sebenarnya terlibat di Daur Subur tuh udah yang kedua kali. Yang awalnya saya sebagai pengamat kali gitu kan. Ini keterlibatan saya yang kedua, dan di kesempatan ini saya ikut residensi singkat yang pasti pertama sangat menyenangkan. Kita bertemu dengan beberapa hal baru, tentunya beberapa experience baru. Terus kita mengalami, tentu peristiwanya beda gitu, secara waktu udah beda. Bagi saya karena mengamini prinsip selalu di sekolah gitu, jadi kayak berproses sambil belajar gitu. Jadi kalau tadi Sarah menanyakan bagaimana rasanya, pasti menyenangkan gitu. Lihat aja di situ penonton bayaran kita ada banyak. Nah, ini maksud serunya seperti itu gitu. Ada respon, nah itu asik. Yang pasti kita apalagi ini di tengah-tengah pandemi masih bisa silaturahmi dengan berbagai cara. Lebih kurang kalau dari aku seperti itu. Kalau perasaannya ya, rasanya udah dulu kalau baik. Assalamualaikum, saya Ferdian, saya asli Solo. Ya, tadi Sarah nanya perasaannya gimana pribadi. Ya lebih kurang nggak jauh beda sama Spansan. Pastinya semuanya. Iya, sehati kita sehati. Ya, tandem gitu. Iya, tandem makan. Kebetulan dapat tandem makan juga dari Pekanbaru kan. Terus ya seru sih menggodok kegiatan bersama, produksinya bersama, dan melakukannya bersama itu ya seru gitu. Teman-teman yang baru, makan yang baru, ya itu perasaannya itu sangat seru. Barangkali kita mesti sering bikin ruang-ruang yang seperti ini untuk tetap menjalin kemudian silaturahmi itu terjaga ya Bang. Ya, Emang pastinya harus ya. Kita Boy sudah. Oh, iya. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Boy dan Fajar. Kalau perasaan aku padamu ya. Nah, bukan dah boy, perasaan, aduh. Tepuk tangan dulu lah. Ya. Gimana sih perasaan Best kamu player. ketika berproses di tengah kawan-kawan Daur Subur yang sudah berlangsung selama 3 hari pameran Circumstance? Apa yang pengen saya bilang udah bilang Mas Pansan juga. Saya bisa bilang apa lagi. Kalau saya pengen mendengar perspektif dari Dapoy itu moderatornya di mana? Enggak ya, senang. Ya ketemu teman-teman baru. Sebenarnya saya terlibat langsung di Daur Subur sekarang.
ya pertama kali sih. Cuma keterlibatan saya di event-event Gubuk ini sudah yang keempat ya. Pertama kali dari Tenggara, terus yang kedua Turun Niaga, yang ketiga Showcase, Pameran Daboy. Showcase yang Lupa. kemarin, yang ini yang keempat Turun Niaga. Oke, Daur Subur ya. Aspek ya yang pertama ketemu teman-teman baru, yang kedua banyak ilmu sih ya. Terus yang ketiga Oke, itu tiga artis kita. Tadi kita mendengarkan ungkapan-ungkapan bahagia yang kemudian dibicarakan oleh Bang Spansan, Bang Dian dan juga Daboy. Saya juga ikut merasakan bagaimana kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Kemudian kita dipaksa untuk tetap berdiam diri. Kemudian Daur Subur hadir sebagai bentuk kreativitas di sana, menjalin silaturahmi sesama kawan-kawan bersama warga, dan itu emang keren banget nggak sih Bang? Tepuk tangan untuk kita bersama kawan-kawan. Kemudian saya penasaran, apa sih yang kawan-kawan temukan ketika proses residensi Daur Subur itu berlangsung? Barangkali kita bisa menceritakan penemuan-penemuan kita, proses kepada kawan-kawan yang sudah jutaan di depan yang sedang nonton. Oke, dimulai dulu deh dari Daboy. Sarah pengen banget nih dengar. apa tadi pertanyaan Pak? Gini loh Daboy, Sarah pengen dengar apa sih yang Daboy temukan selama proses residensi Daur Subur, perasaan Daboy, experience seperti apa saja kemudian yang Daboy lakukan gitu. Pertama-tama ya kembali kayak tadi ya senang, terus yang waktu kemarin ya persiapan buat pameran kan kita sampai dari siang sampai jam 3 subuh itu mempersiapkan buat ini ya, persiapan pameran ya. Apalagi udah dekat-dekat hari kemarin itu ya kita sih nikmati prosesnya banget gitu kan. Emang sih ya, kalau saya pribadi ya ngerasain pameran ini emang dari prosesnya gitu, dan teman-teman juga antusiasnya juga tinggi. Jadi kita saling saling mendukung lah satu sama lain gitu kan, saling kerjasama, nah itu tim ya kayak tim gitu, itu yang bikin asiknya gitu. Oke. Oke, Daboy mungkin bisa kita langsung dengar dari Bang. Oke, Bang Ferdi. Kalau saya sih ya seru. Kalau dari berkegiatan kita melakukannya bersama-sama ya. Terus dalam karya juga saya biasanya kan administrator juga, saya melanggar jadi di media-media dominasi. Sekarang saya dihadapkan dengan mencoba ekspor karya yang baru. Jadi sekarang apalagi saya bikin karyanya instalasi kan, barang-barang bekas itu jadi tantangan juga merespon 55 pasti gitu. Jadi ya seru banget gitu, dari kekarayaan pun saya dapatkan hal yang baru gitu di dalam sama prosedur ini. Lebih ke bentuk kolektif kerjanya ya. Iya, kolektif kerjanya, kita mencari solusi dan bersama-sama, kita saling membantu saling membantu dalam berkarya sendiri maupun di karya teman gitu. Karena rata-rata kan agak membutuhkan membutuhkan kerjasama sama gitu, butuh kerjasama banget gitu. Apalagi kayak instalasi ini kan banyak rumit, maksudnya itu kalau sendiri capek gitu. Ya itu serunya gitu, saling membantu gitu. Tepuk tangan dulu untuk kerja kolektif yang akhirnya berhasil. Oke, dari Bang ini apa sih yang Bang Irfan temukan selama residensi Daur Subur? Oke. Selama residensi Daur Subur itu yang ditemukan
pertama selama residensi itu pekerjaan yang saya lakukan tuh aktivitasnya kan apa ya, saya berkunjung di kampung Jawa, berkunjung ke warga, pertama berkenalan, silaturahmi, kayak kemarin ada Pak Buya gitu, salah satu Thomas. Di sini ada ini sebutannya Thomas, saya baru tahu tokoh masyarakat maksudnya. Terus juga bertemu dengan kelompok masyarakat Jawa. Kan kita di Solo itu Sumatera Barat, kan orang tahu ya sebenarnya Minang. Ternyata ini saya baru tahu kalau di salah satu kampung di Solo ini tuh ada penghuninya itu multi etnis. Kalau kemarin dari narasi yang disampaikan teman-teman itu ada bilang jambak, apa Jawa, Minang, Batak, Keling. Nah, di Keling itu sebenarnya saya kemarin apa? Oh, ternyata ada orang suku India ya bang ya, suku India. Cuman ketika saya melakukan observasi waktu itu keliling ya, ditemani oleh kawan-kawan dari komunitas Kumpul Kopi, mungkin mereka jauh lebih kenal. Saya baru bertemu dengan etnis suku Minang gitu dan suku Jawa. Nanti harusnya nanti bisa bertemu dengan yang lain, penasaran juga gitu kan. Nah, ada banyak. Pertama kayak tadi ya, saya juga setuju dengan yang dibilang Bang Rian, inisiatif gitu. Ternyata ketika saya melakukan aktivitas di sini, jadi kayak warga dalam beberapa waktu di daerah ini, itu inisiatifnya juga dari warga gitu. Bagaimana kayak ketika kita membangun relasi dengan warga, negosiasi dalam artian niat apa yang kita sampaikan. Misalnya saya juga bertemu dengan beberapa orang yang sudah cukup lama tinggal di sini gitu. Menarik juga mendengar cerita dari dia, misalnya Pak di Tekno, terus ada Ayah Alex juga kemarin, terus dia tadi sudah saya sebutkan kan, dan dari mereka kita bisa mengetahui banyak tentang kampung ini misalnya, dan itu juga berkaitan dengan kerja teman-teman kopi apa ya, di Daur Subur ya, yang dibilang Daur Subur itu kultur Daur Subur. Sebenarnya tentu saya belum tahu secara keseluruhan, tapi paling tidak yang pertama kita udah merasakan bagaimana hadir di kultur Daur Subur itu. Kalau kemarin saya ngobrol dengan Bang Albert, di Kuba Kopi ada satu tren hidup dengan kultur Daur Subur. Penasaran kan pada akhirnya, oke, waktu itu diajak saya jalan dengan Ruki, jalan dengan rombongan, waktu itu kita juga sempat rombongan. Nah, ada banyak hal-hal yang bukan, salah satunya bagaimana warga di sini itu dekat banget dengan tanaman misalnya. Terus juga banyak ternyata masih ada kesenian itu masih dikonsumsi oleh semua umur di sini, baik itu pelakunya atau penontonnya gitu. Terbukti kayak kemarin kita bertemu dengan sebut saja misalnya kayak Pak Detekno, Lekmu, istrinya dan anaknya, berarti kan ada generasi yang masih kayak diwariskan. Itu yang pada akhirnya kurang, itu yang saya lihat di sini kemarin gitu kan. Untuk penciptaan karyanya pun kemudian jadi menarik dengan beberapa saran dari teman-teman gitu. Saya bertanya, diskusi, konsultasi, minta bantuan pastinya gitu kan ya. Itu yang kemudian ya udah, bagi saya kayaknya ini salah satu bagian dari tren kehidupan kultur Daur Subur gitu. Untuk kebilang ini saya rasa ya kemarin juga ada diskusi di sana juga dibahas, dan menarik untuk kita tahu lebih dalam, lanjut bukan hal baru lagi. Juga punya narasi-narasi, tergantung bagaimana masing-masing kita kayak mengambil narasi dari tempat itu. Kalau respon dari warga
baik gitu, cuman kayaknya kepengen ada bahasa lain gitu karena kita diterima dengan baik. Yang kemarin itu misalnya saya diajak untuk pertama itu menanyakan tentang kompos yang baiknya dilakukan oleh kawan-kawan kopi dengan warga tuh. Nah itu kita kayak perkenalan awal, mereka memperkenalkan kita, kayak memperkenalkan saya, Bung Kifu dan teman-teman yang lain yang bakal ada kegiatan dalam rangka Sirkunten kan. Mereka pembuatan kompos. Nah, setelah itu di minggu berikutnya saya udah mulai observasi untuk mencari bukan mencari, merasakan kira-kira apa yang akan saya ambil, hal menarik yang akan saya ambil untuk kemudian pendidikan karya misalnya gitu ya. Mereka sangat menerima dengan baik karena pertama kan udah dibangun dulu ya, itu udah dibangun, kerjanya sudah dimulai sebelum kegiatan saya di sini. Tidak susah bagi warga untuk menerima kita. Salah satu contohnya kayak kemarin bunga itu saya kan menggunakan bunga ya dalam pembuatan karya. Bunga ada 2 dari 5 bunga yang saya gunakan, ada 2 bunga yang dia masih ada tapi belum mekar di dekat-dekat sini, tapi agak jauhan dikit itu ada, saya belum tahu juga karena harusnya hari ini saya pergi ke situ sama teman sama Vicky, tapi nggak jadi. Dan bunga melati sama bunga kantil gitu, kalau yang di sini belum mekar. Terus ketika saya mau membuat membuat karya itu, tiba-tiba pagi ada bapak-bapak yang antar. Itu salah satu kejadian yang bisa kita bilang bahwa mereka menerima kita dengan sangat baik gitu ya. Terus ada juga misalnya kayak malam-malam kita lagi ngobrol, ada yang lagi kerja gitu, tiba-tiba ada kedatangan Pak Buya, ada proses, berarti kita diterima dong. Itu saya menyimpulkannya seru gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya membantu kita untuk menemukan apa ya yang kemudian kita mungkin karya ini bisa dibilang sebuah arsip ya dalam visual gitu. Nah mungkin bagi kawan-kawan lain dan saya juga gitu. Oh ya, saya lupa bilang selamat pameran teman-teman, harusnya tadi di awal gitu kan. Kita harus dulu. Selamat emang di akhir. Selamat memang di akhir. Oke. Kalau di depan semoga. Kasih tepuk tangan kali lagi dong. Ya. Tunjuk Wak sangat. Kita Bubuk Kopi masuk residensi Daur Subur yang ke-7. Kemudian sudah diceritakan oleh Bang Dian, Gaboy, dan Bang Irfan juga bagaimana proses pemain melewati, bagaimana kerja kolektif itu terjalin, kebersamaan, penenun-penenun baru, ilmu-ilmu baru ya, abang-abang ilmu baru, dan interaksi yang terjalin bersama warga juga. Kita kan juga melibatkan warga Kampung Jawa terhadap kegiatan Daur Subur. Nah, masuk pada pameran Circumstance yang sudah melalui 3 hari, yang sudah berlangsung selama 3 hari. Apa sih keterlibatan kawan-kawan di pameran Circumstance ini? Nah, kita mulai dulu deh dari Bang Dian, karena Bang Dian stay cool banget nih. Emang cuacanya lagi dingin nih. Nah dingin. Ya, kalau keterlibatan saya sebagai partisipan di dan di sini saya juga berkesempatan berkolaborasi dua karya instalasi saya ini ada di belakang, itu bersama Pendekar Daur Subur gitu. Jadi karya ini mungkin bisa dibilang semacam pengembangan dari awal. Itu kita membuat bataku dari plastik. Jadi bahan-bahan itu saya coba mengolahnya lagi menjadi sebuah karya instalasi yang bisa dari Daur Subur. Dan ini jadi apa ya? Mungkin bisa bilang karya pertama juga saya bikin instalasi yang kayak gini. Wah, keren, karya pertama Bang Dian. Wah, pertama aja udah keren.
Gimana yang menariknya gitu. Saya di sini mencoba bukan hal yang baru dalam dalam bikin karya gitu. Ya, itu sih keberatan saya cuma itu sebagai si panel. Nah, saya kan sudah lihat ini karyanya Bang Gilang. Kemudian judulnya Irama Daur Subur. Ketika membuat instalasi Irama Daur Subur, konsep seperti apa yang kemudian Bang Dian hadirkan di karya Bang Dian tersebut, dan apa sih pesan dari karya instalasinya Bang Dian yang benar-benar keren, dan itu untuk pertama kalinya Bang Dian akhirnya berkarya di bagian instalasi ya Bang? Amakna. Sedikit. Amakna. Ya kalau Bang, keren sih. Keren sih. cuek tengah ya. Jadi saya mencoba merespon lagi limbah-limbah plastik yang itu dari yang udah kita kumpulkan banyak banget dari tempat-tempat dari warga gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya berbagai macam produk gitu. Sementara kita tahu produk itu dalam kemasan produk itu kan juga melalui proses kreatif kan ya, sampai untuk menjadi konsumen agar mendapatkan produk itu. Tapi setelah jadi limbah, ya yang ya emang sekedar jadi limbah gitu. Setelah itu, jadi proses kreatif yang tadinya menjadi untuk kemasan produk itu jadi apa ya? Jadi hal yang remeh, dianggap sampah gitu. Jadi saya melihatnya menarik gitu loh ketika diolah lagi menjadi sebuah instalasi dan kita curi fokusnya lagi jadi sebuah karya gitu. Dan bukan jadi sebuah produk, jadi sebuah karya untuk kita coba curi lagi fokusnya. Yang biasa mengkonsumsi produk-produk ini gitu. Cuman curi fokusnya lebih jadi sebuah hal yang menarik, dia bisa melihatnya dengan menarik gitu. Makanya kita susun dengan irama-irama komposisi sesuai yang saya itu coba sedemikian rupa. Kita tahu perpaduan antara warna, kemudian botol-botol dengan produk yang berbeda yang kemudian akhirnya menjadi sebuah karya. Sebenarnya saya cuma dari lima itu. Pertama saya kumpulkan prosesnya. Katanya untuk membuat sebuah komposisi itu kita harus tahu apa dulu gitu kan bahan-bahannya. Jadi itu prosesnya saya kumpulkan, saya pilah-pilah warnanya yang menarik yang sesuai yang saya inginkan gitu. Lalu susun juga bukan cuma di warna, apa bentuknya yang menarik. Terima kasih Bang Dian. Tangan dulu untuk Bang Dian. 1 juta penonton yang ada di depan kita masih semangat gak sih? Nah, 1 juta doh. 1 juta dua ada habis ya. Ini Daboy ini udah dari tadi udah senyum-senyum dan saya nggak tahu apa yang disenyumin sama Daboy. Daboy selalu melirik Kalau saya perasaan dan saya kepada menangkap hal seperti itu. Tapi saya tidak akan melakukan Daboy untuk pertanyaan ini Daboy. Mungkin Daboy bisa menceritakan Ampun, Daboy. bagaimana karya Daboy yang dihadirkan di pameran Circumstance. Saya melihat ada patung, mungkin bisa dijelaskan apa sih makna patung itu, kemudian disusun lagi dengan beberapa patung di bawahnya. Kena prank Boy. Iya. Sambil nge-rap Boy. Boleh sambil ngerem Daboy. Kasih satu flow dah boy. Ya. Oh ya, kayak karya itu kan. Jadi ketika dia bikin karya patung yang dia juga sama kayak tadi, dia juga imbas dari karya yang awal. Jadi kita kembangkan lagi menjadi sebuah patung-patung yang berbentuk apa ya? Kayak simbol-simbol dari figur-figur lah ya. Judulnya Elegaran.
Jadi itu apa ya, kayak kita melihatnya dari sisi-sisi ya, kalau nggak Sumatera Barat gitu kan, ada adatnya yang berbau kayak tari piring, yang budaya agamanya cukup sih gitu. Kayak patung kayak lagi apa, abang-abang, terus kayak tari piring, yang anak tadi, kita ngambilnya dari simbol-simbol itu aja. Apa? Nah itu ya emang sih kalau buat apa, karya itu sih saya rasa menarik juga sih, banyak ngerasain hal yang baru juga kan di patung itu. Sebelumnya kayak kemarin sih saya juga ada pernah bikin kayak karya dari plastik gitu, cuma belum berbentuk figur, masih apa ya, abstrak kan. Nah itu sih ya, jadi nemuin hal baru, terus ilmu baru, terus ya, banyak sih yang baru, pokoknya baru lah. Kemudian Daboy menemukan banyak hal baru dalam kekayaan legeran ya Daboy. Pasangan barunya udah dapat belum? Woi. Menusuk. Daboy. Gak boy. Agak volume. Tes Boleh nggak Daboy? ya. Ceritakan legaran itu apa sih gitu? Kenapa Daboy pengen menjadi judul karya Daboy? Ya, lebaran itu sebenarnya ya kayak putaran gitu sih. Ini yang saya saksikan sekarang kayak di apa, patung itu Ya. kan ada di satu sisi, ada di tengah kayak satu patung yang berdiri, terus yang diputar, yang di bawahnya Ada patung yang berdiri, diputar di bawahnya ya? nah itu sih kayak memutar. Jadi mungkin kayak apa ya, kayak putaran waktu aja sih gitu. Nah sementara waktu ini berjalan terus gitu kan, nah itu tidak bisa apa ya, mundur sedikit pun gitu. Dan waktu tidak akan menunggu kita gitu. Oke. Tapi Tapi ya segitu aja sih. Alamak. Ya intinya tetap Tetap berkarya. dia. iyalah tetap berkarya. Semangat berkarya untuk Daboy, Mang Dian juga. Dan teman-teman yang Dan teman-teman yang lain. Ini benar-benar keren, artis kita malam ini benar-benar keren dan bikin saya semakin semangat juga dan berenergi untuk belajar banyak dari mereka. Dan Bang Irfan, saya juga tertarik untuk Bang Irfan menceritakan karya Bang Irfan yang ada di Circumstance. Ada juga. Iya. Udah ya. Di awalnya tuh kedatangan saya di sini, oke saya dibilang residensi, sampai di sini saya dibilang residensi singkat. Terus itu residensi pertama. Terima kasih loh untuk kopi ya kan. Tepuk tangan untuk Gubuk Kopi. Kemarin saya wisuda juga gara-gara Gubuk Kopi. tadi berjasa sekali. Harus gitu ya Bang. Enggak, itu sebuah Buka fakta. salah. Buka salah. Apa namanya, dan akhirnya di pas pertemuan pertama kayak ntar kalau ada output juga nggak masalah, maksudnya dalam artian karya gitu ya, bisa bikin, karena saya tuh sehari apa namanya di Pekanbaru berkegiatan di ekosistem film dan apa visualnya lebih digital gitu kan. Mungkin yang bisa saya lakukan ya kayak merangkai apa, menyusun apa bentuk visual dan mengalihkannya ke dalam kemasan digital. Jadi kalau untuk judulnya Bunga Kenangan. Bunga Kenangan. Iya, Bunga Kenangan. Kenapa Bunga Kenangan? Ya karena di situ ada objeknya bunga, terus di dalam itu banyak kenangan. Enggak, maksudnya gini. Kenangan Antara saya dan mereka gitu. Gini. Karya itu saya membuat sebuah apa namanya karya visual dalam bentuk digital. Jadi saya mengambil 5 bunga, terus saya susun ke dalam sebuah
visual. Setelah itu saya menggunakan teknik fotografi juga, kerja fotografi. Saya ambil fotonya, kemudian saya potong-potong gitu kan. Nah, terus saya rangkai jadi sebuah, dia kerja di dalam gambar bergerak dalam sebuah video, durasinya singkat 1 menit. Dan dalam proses penciptaan itu banyak bertanya, intinya diskusi juga, akhirnya dapat masukan atau dapat akhirnya kepikiran kayak dikasih musik juga. Kalau dari narasi yang ada di dalam itu adalah kita kan dari observasi tadi, di hampir di setiap rumah warga itu mereka punya taman kecil gitu. Kalau di rumah Buya tuh seru namanya family mini garden gitu, kayak ada water parknya gitu kan. Ada yang berbentuk water park, ada yang bentuk toga. Terus nama di daerah sini ada dapur keluarga, apotek hidup gitu kan. Nah, jadi tanaman-tanaman yang ditanam itu digunakan ada untuk obat, ada juga yang digunakan tuh untuk berkesenian. Nah, karena saya belajar seni gitu, maksudnya di sini belajar berkesenian gitu kan. Akhirnya saya mengambil yang di waktu itu kan cerita kuda lumping di rumah Lekmu. Terus juga nanya-nanya sama ada Mas Santo, ada Pak Ayah Alex gitu. Terus juga kayak bukan diarahkan, kayak ngobrol juga sama Bang Albert, kurator dari pameran ini. Akhirnya saya terarah ke arah sana gitu kan. Nah, ketika bertemu warga-warga itu kerjanya ada tanaman itu, terus ada kayak sajen bunga, itu yang saya lakukan. Apa ya yang bisa saya buat gitu. Intinya kerja yang saya lakukan itu adalah mengarsipkan narasi-narasi atau ingatan-ingatan warga itu tentang kesenian kuda lumping. Dan mereka di situ kasih tahu kuda lumpingnya bagaimana, ada cambuknya, pemainnya, peristiwa ketika lagi main kayak gimana gitu kan. Terus ada saya nggak tahu kalau gini, ada sajen itu tuh syarat dari untuk melakukan kesenian itu. Nah, karena melihat ada taman dan ada hubungannya dengan bunga, terus ada hubungannya dengan kehidupan, ya saya coba ambil itu, cari referensi, dapat referensi, dikasih referensi juga, dan mutusin bikin karya itu. Bisa dibilang itu museum grafik gitu, museum. Itu kan kalau di sajen bunga kuda lumping itu kan ada 5 bunga yang digunain. Sebenarnya ada yang lain-lain, contohnya pakai ada minyaknya, minyak triduyung namanya itu, ada menyan gitu, ada kelapa. Tapi ada dalam satu wadah itu ada 5 bunga. Bunga itu ada bunga mawar, merah dan putih. Terus ada bunga melati, bunga kantil, bunga kenanga, sama udah itu ada 5 kan ya. Nah, akhirnya saya coba rangkai. Bunga itu kan kelopaknya beda-beda ya. Ada yang dia dalam bentuk daun, kayak bunga kenanga tuh dalam bentuk daun. Bunga kantil itu dia kayak pelepah menurutku, karena secara tekstur mereka juga beda-beda kan. Mawar dan melati hampir mirip gitu kan, kayak sayap kupu-kupu mungkin Nah, akhirnya pas ketika metik itu, saya waktu metik di rumah Ayah Alex, bunganya jatuh terus kan, berarti kelopaknya bercerai gitu kan. Yaudah saya bawa, akhirnya ada yang bunga utuhnya yang masih kita jaga itu saya masukkan ke instalasinya juga. Dan yang kelopak bercerai itu juga kita gunakan gitu. Nah, pada akhirnya outputnya adalah bentuk arsip yang lain jatuhnya. Saya merangkainya membingkai bunga itu dan kenangan-kenangan di kuda lumping itu, mungkin kayak menarik perhatian ya jatuhnya ya, bahwa kesenian ini masih ada, ini hal yang berpengaruh. Musiknya juga saya gunakan
mendengarkan musik yang direkam oleh kawan-kawan Bumbu Kopi pada waktu itu. Jadi mengarsipkan dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk visual. Nah itu pada akhirnya kerja yang saya lakukan karyanya. Yang paling penting sebenarnya adalah yang saya display, yang saya pajang di galeri itu adalah arsip dari warga. Jadi saya minjam, kayak di situ ada foto albumnya juga. Bunga itu adalah bunga warga yang kita minta, gitu kan. Nah itu yang saya pajang, jadi itu punya warga. Terus saya merespon itu, saya jadikan sebuah video. Nah dia seperti itu. Nah, ketika Bang Irfan menemui warga untuk kemudian meminjam beberapa arsip yang dipajang di pameran Circumstance, warga pada tahu nggak sih kalau ini nih buat dipajang di pameran Circumstance? Ada nggak komunikasi yang seperti itu? Oh, ada dong pasti. Yang penting kan dalam kehidupan kejujuran ya. Iya, tetap jujur kawan-kawan Iya, semuanya. jadi nggak sih, ada bisikan waktu itu. Kita jujur aja kan. Memang ya, saya dibantu banget sama Biki, makasih lo Bray. Akhirnya kita datang. Sebenarnya waktu itu adalah inisiatif untuk penerimaan warga kepada kita. Ketika kita nanya tentang Kuda Lumping, akhirnya dia dengan inisiatifnya mengeluarkan foto album ketika mereka main pada waktu itu. Nah di hari itu sebenarnya kita belum kepikiran bagi saya untuk ini juga bisa di display. Nah, pokoknya setiap saya habis observasi saya melakukan diskusi misalnya sama Bang Albert dan yang lain. Nah dari diskusi kita itu dapatlah waktu itu kayaknya album itu kita juga bisa hadirkan. Bentuknya adalah sajian arsip warga yang saya sebenarnya membantu. Oh ini kayak kita nggak masalah dan perlu untuk kita hadirkan sebagai bentuk ingatan gitu. Nah jadi ada respon saya, ada kayak stimulus dari warga sebenarnya. Nah itu yang kalau pertanyaan awal tadi bagaimana kesannya, itulah kesan yang paling seru menurutku gitu. Misalnya kalau dulu kita tahu ada karya seni misalnya lukisan, pertunjukan teater, mungkin seninya sekarang adalah bagaimana kita make some deal dengan sekitar kita, bukan hanya dengan manusia gitu kan. Tepuk tangan yang meriah dong kawan. Sebenarnya banyak narasi lain yang saya lupa nih. Nah, hal-hal yang kayak gitu, dan kayak juga lihat Bang Dian, Bang Boy, Bang Daboy ketika bikin karyanya juga ternyata ada kesamaan dengan apa yang saya rasakan dan yang mereka lakukan gitu. Berarti kita ada kesepakatan secara tidak langsung atau tidak tertulis atau tidak kita sahkan. Tapi itu terjadi gitu. Kita sepakat dengan hal itu, dan itu setengah jam. Sebelumnya mungkin di kegiatan di Kubu Kopi juga melakukan hal yang sama kan Bang, baik secara disadari ataupun enggak gitu. Lebih kurang gitu sih Sarah. Terima kasih Bang Irfan sudah senantiasa menceritakan proses kekaryaan di pameran Circumstance ini. Senyum dong, ini kok tegang banget sih? Biasanya terlalu serius ya? Biasanya nggak dikasih tepuk tangan Sarah? Saya minta gitu ya. Kita sepertinya mesti serius karena sering banget nggak diseriusin. Aduh. Kita kan sudah dengar nih kawan-kawan dari Bang Irfan, dari Bang Dian, dan dari Daboy juga dalam keterlibatan Daur Subur, kemudian pameran Circumstance ini secara kekaryaannya. Mungkin kita bakal masuk ke sesi diskusi, sesi apa ya? Tanya jawab atau lebih tepatnya diskusi? Ya. Coba dengar tanggapan dari yang lain. Jadi pasnya jawab sendiri sih. Apa yang dijawab sendiri Daboy? Nah, dengan 13 juta penonton yang sudah hadir di depan kita juga Tambah ya? yang masih senyum, yang sambil nyantai juga. Ada yang pengen respon dari bincang-bincang karya kita malam ini, mungkin Kak Amel, yang lain-lain juga. Jangan diteribut. Nanti. Kita kan sudah dengar
dengar nih bagaimana Daboy dengan instalasi patung leburan dengan patung legarannya yang sangat menarik. Di sana ada satu patung di atas, kemudian dikelilingi dengan 4 patung yang lain dan berbicara tentang budaya yang ada di Sumatera Barat. Mungkin kawan-kawan pengen bertanya tentang karyaan yang dihadirkan Daboy di pameran Circumstance. Saya sangat terbuka untuk kawan-kawan. Ya dong. Daboy. Atau nanti ada teka-teka dititip untuk mengusir hujan. Jadi ada warga yang menitip kesempatan buat mengusir hujan. Nah, itu ada apa yang terjadi waktu itu? Pada Kita persembahkan penonton kita yang sangat keren, Bang Biki. Silakan. Oke, waktu itu ada spontan jalan ke tempat warga. Terus dengan bau-bau spiritual dan spiritual lainnya, ada ketika itu ditawari untuk praktek perform untuk mengendalikan hujan. Ketika itu Spansan hampir diboikot sebagai avatar hujan. Nah, bagaimana mendapat Spansan tentang itu? Oke, terima kasih. Aku cerita di baik layar. Ya, jadi salah satu pengalaman selama residensi ketika melakukan observasi gitu ya, kita bertemu sama salah seorang tokoh di sini, namanya Pak Detekno. Sama yang nanya lebih tepatnya. Jadi gini, pertama itu adalah diingatan saya beberapa teman-teman Bubuk Kopi itu, mulai dari Bang Albert, Kota, Rizky, Zekal, ada Badri, pokoknya hampir semua selalu ketika ada momentum proyek Daur Subur ada selalu hujan. Berarti itu ada satu mitos yang dikembangkan oleh kawan-kawan ini kan. Mungkin itu bagian dari tren kultur Daur Subur, ya nggak sih? Nah, cuman iya hari ini kita di ruang terbuka, kita di ruang terbuka. Ya kita di ruang terbuka. Tapi sebelum itu gini, terlepas dari persoalan hujan, sebenarnya kan kita udah dengar ya narasi-narasi bahwa ada pawang hujan dan lain-lain. Cuman ini kan ketika di kultur Daur Subur yang dimaksud kawan-kawan Bubuk Kopi ini, semua itu semesta, kalau kayak anak ini bilang semesta mendukung, merestui, gitu kan ya. Berarti alam juga bagian dari itu kan. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya ketemu Pak Detekno, kita nanya tentang tanaman, kita tanya tentang ngobrol mengenai kesenian, lumping, atau mengenai pengalaman dia hidup di kampung Jawa, gitu kan ya. Nah, sempat kita lontarkan masalah itu. Jadi saya akan bilang waktu itu mitos itu masih berkembang nggak ya di Bubuk Kopi gitu masih. Terus ada yang titipan yang dimaksud Kiki tadi, coba tanyakan ke Pak Tekno, bisa nggak ya nanti ketika di hari pembukaan atau di selama pameran hujan itu kita, kalau kata Pak D, kita tidak menahan tapi memindahkan gitu. Tanyanya apa tadi ya? Bagaimana saya dinobatkan sebagai avatar sebenarnya enggak lah. Avatar. Ya, tapi waktu itu saya bilang, bukan saya bilang, Pak D bilang gitu kan, mau dititipin apa gitu, titipin duit, ayo mari gitu kan, atau jodoh gitu kan. Kalau dititipin gitu sebelum pulang kata dia kan, akhirnya kita semua aja lah ya. Nah, tapi berlanjut memang pada akhirnya waktu itu kita datang
adalah kita mengundang. Yang kedua, saya meminta bunga karena di rumah dia ada bunga mawar. Yang di kunjungan pertama itu mekarnya bagus. Kemarin itu udah mulai gugur ya, daripada nggak berfungsi saya fungsikan aja gitu kan. Nah yang ketiga kita selipin deh itu, Pak D ini musim hujan ya Pak D. Nanti kalau Pak D datang hujan-hujan tuh gimana kata dia gitu kan ya. Akhirnya kita juga nggak tahu apakah ada praktek itu atau enggak, tapi ya kan nggak terjadi hujan. Setelah itu hujan turun. Gitu. Berarti Bang Sponsan termasuk percaya nggak sih itu yang mitos-mitos yang dibicarakan tadi, yang dimana sebelumnya hujannya sangat deras, kemudian ketika pembukaan situm stand saya tidak melihat rintik-rintik hujan yang jatuh di kepala saya. Wah, tolong disimak dengan baik. Enggak, kata Pak Ade gini, kita bernarasi tentang itu tapi tetap atas restu Tuhan. Iya. Gitu sih. Ya, jadi itu kata Pak Ade ya. Jadi kalau pertanyaan yang tadi pakai yang prinsip tadi aja, jawaban dari saya juga kayak gitulah. Ya, sebenarnya menariknya waktu itu adalah gini. Ketika Pak Ade bercerita, dia juga bisa kayak pengobatan tradisional gitu kan. Karena di rumah dia ada tanaman obat. Sempat kita bertemu ada tamu dia yang kita nggak tahu waktu itu kayaknya lagi berobat ke Pak Ade gitu kan, kayak di situ kan ada katanya kayak daun pucuk jambu biji itu kan bisa buat obat ya, buat obat. Nah setelah itu dia bercerita mengenai Dek udah pernah lihat ini kepucuk ya bingung. Nah, pernah nggak lihat anak muda jalan di tengah hujan tapi dia nggak basah gitu kan. Akhirnya saya sama beberapa teman-teman itu gimana Pak D gitu. Nah, dia bercerita lah itu mengenai hujan. Nah akhirnya kan kenapa hujan itu kemudian menjadi menarik perhatian saya, itu berkaitan dengan tren kehidupan daur subur itu loh. Mereka sempat ini mengeluh dalam artian itu bukan negatif ya. Bubuk kopi kalau pameran tuh selalu hujan gitu kan. Apalagi sekarang kan ada ruangan terbukanya gitu kan. Bubuk kopi kan dekat dengan ruangan terbuka. Kalau kita dia tadi dibilang ya ada negosiasinya berarti kan dengan alam, dengan alam. Nah ya karena di circumstance juga ada narasi spiritual. Nah saya rasa kita mengalami dulu lah gitu. Di luar sana mungkin orang lain mengalami itu, menerima itu. Untuk dengan experience yang beda kita juga merasakannya dengan hal yang beda gitu. Berarti kan kemarin Pak Deteno juga kalau itu memang dilakukan dia juga ikut pameran kan. Hentikan hujan. Berarti abang sudah dinobatkan sebagai pewaris Pak Deteno sebagai avatar yang avatarnya daur subur. Penghalau hujan. Ada nanti cari tahu aja. Salah satu yang ada di sini tuh ada kayaknya. Ini pertanyaan Bang Biki bikin kita pengen ngobrol terus bagaimana hujan dengan kepawangannya. Saya juga pengen dengar terus sih spontan masih banyak yang ingin Ini Kak, Ya, silakan. ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung dibacain aja. Ini. Kita dapat pertanyaan dari teman kita di Instagram. Ada Kak Dinova. Pertanyaan titipan untuk Daboy Min tentang patung kearifan lokal. Kenapa ada patung yang di posisi lebih tinggi dari yang lain? Apa alasannya? Dibantu sampaikan Damin. Terima kasih Kak Dinova telah memberikan pertanyaan untuk artis keren kita malam ini. Mungkin Daboy banyak sekali perempuan-perempuan cantik yang mengajukan pertanyaan untuk Daboy. Ayo Daboy, sampaikan dengan energikmu. Keraskan suaranya dah boy. Yo. Oke saya jawab ya. Kalau itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sih, cuma apa ya, posisinya lebih tinggi itu bukan apa ya, kayak apa memposisikan suatu, kan yang itu kan tari piring yang di atas, bukan memposisikan apa tari piring yang apa sih. Ulang aja ya. Sebenarnya kan kayak patung ada yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya nggak apa, bukan
memposisikan sesuatu yang itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah makanya itu sebenarnya kayak apa ya, kayak apa, lebih itu aja, lebih artistik aja sih. Jadi kelihatannya lebih keren lah gitu kan. Jadi susunannya, komposisinya ya kayak gitu sih. Nah kalau misal kita memposisikan satu itu lebih tinggi gitu, nanti yang di bawahnya kan nggak enak gitu kan. Maksudnya, kok harus ini yang lebih di atas, kok harus ini yang di atas gitu. Jadi kita memposisikan bukan sesuatu ini yang di atas lebih baik daripada yang di bawah, bukan itu sih maksudnya. Cuma emang harus ada yang di atas gitu. Bisa aja yang misalnya kayak yang megang rabab di atas, terus kayak yang nanam padi di atas gitu. Sebenarnya dia saling berkaitan aja sih sebenarnya. Jadi bukan memposisikan sesuatu itu di atas seperti kayak ya yang merendahinya di bawah, bukan gitu sih maksudnya. Cuma sebenarnya intinya kan kayak putaran tadi, ya kayak itu sih. Emang saling menjaga aja gitu satu sama lain gitu kan. Itu. Berarti Legaran kenapa akhirnya memilih untuk ada satu patung yang paling atas itu, kita lebih berbicara ke artistiknya ya. Iya, kayak gitu. Dan tidak ada makna secara khusus terhadap posisi itu ya Daboy. Mungkin Kakak Diva sudah dijawab oleh Daboy Ganteng, artis kita malam ini. Terima kasih Daboy. Bilang ganteng tadi ya. Cakep. Tepuk tangan dulu untuk Daboy. Ada 1 juta pertanyaan lagi nanti yang akan dihadirkan untuk Daboy. Mungkin dari kawan-kawan lain ada yang ingin bertanya kepada 3 artis kita yang hadir hari ini. Dari siapa Bang? Nama Bang? Nama Raja. Bang Raja. Saya dulu pernah punya mantan namanya Raja juga. Kepada Bang Raja kita yang akan menghadirkan pertanyaan untuk 3 artis, dipersilahkan. Langsung saja ke pertanyaan. Cukup sederhana sih, mau nanya bagaimana motivasi terbesar dari abang-abang di depan untuk berkarya? Karena ada orang atau saya sendiri lah, katakanlah ingin berkarya tapi hanya sebatas dalam pemikiran dan takut gitu untuk menuangkannya. Nah, power apa yang abang-abang berikan untuk menghasilkan suatu karya? Terlebih kan Bang Dani ya, Bang Daboy, Bang Dian, Bang Irfan. Nah, terlebih Bang Dian tadi katanya pertama kali membuat instalasi. Nah, artinya ada power besar lah. Jadi bagaimana itu Bang? Dah gitu aja. Terima kasih Bang. Pertanyaannya untuk semua. Ya, dalam berkarya gitu. Dalam berkarya, Bang Dian, silakan Bang Dian. Ya boleh. Pertanyaan dari Raja Bang Dian. Kalau untuk motivasi berkarya, pastinya kalau saya pribadi ya pastinya berawal dari hal yang kita sukai gitu. Karena memang saya dari kecil memang suka menggambar, suka dengan hal-hal yang berbau rupa, visual gitu kan. Jadi kalau dia itu untuk motivasi berkarya itu emang harus hal yang kita sukai gitu. Karena kenapa tadi kan bilang kenapa mau bikin sesuatu cuman sampai ke pikiran nggak bergerak, mungkin bisa ditanya lagi ke diri sendiri atau kita benar-benar suka mau melakukan itu. Paling kalau saya itu sih kalau motivasi berkarya. Terus kalau seperti tadi ditanya, ini instalasi pertama saya bikin instalasi yang kayak gini, yang memanfaatkan limbah kayak gini. Ya, saya menganggap itu ya dari fondasi tadi saya menyukai hal-hal seni rupa visual itu. Jadi ketika dihadapkan dengan hal yang baru, saya menganggapnya itu sebuah tantangan yang harus tantangan harus ditaklukkan ya. Diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan niat ya Bang. Diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Oke, mungkin Irfan, motivasi terbesar Bang Irfan. Sama kayak Bang Dian suka dulu gitu ya Bang ya. Iya. Cuman kalau di saya yang pertama berarti ada banyak kan? Banyak. Apa ya? Tadi itu saya mau bilang gini, mungkin nanti bisa nemukan sendiri, contohnya kan pameran ini kan masih sampai tanggal 7. Nah, tiap hari berkunjung mungkin akan menemukan jawabannya sendiri.
kalau di saya kayak saya menemukan jawaban sendiri gitu. Kenapa pada akhirnya saya berangkat ke Solok gitu, terus saya belajar tentang ini. Jika ditanya orang ya pasti itu akan bermuara karena kita suka gitu kan. Nah ketika ada ketakutan ya kita harus kayaknya butuh percaya gitu, kayak kita percaya ke pasangan. Misalnya kalau punya pasangan bisa aja konsultasi ke pasangannya bang gitu kan. Kalau yang nggak punya Ini nggak pasangan, bercanda nih, maksudnya bisa kayak itu. Jadi ini maksudku kadang kita punya support system gitu. Nah perlu kita kayak meminta atau tanpa kita sadari mereka udah jadi support system kita gitu. Nah itu energinya jauh lebih besar ya. Iya kayaknya akan besar, yang kayak mungkin kita bisa ambil studi kasusnya itu dari misalnya mau manggung pertama gitu kan ya, terus deg-degan tiba sampai di panggung ya udah kita out aja, enjoy lagi gitu dan lain-lain misalnya gitu kan. Tapi kalau yang dari saya sebenarnya adalah selagi saya percaya masih ada support system gitu, meskipun mereka nggak bilang atau orang-orang nggak bilang, dan itu bisa jadi kayak idola kita atau yang lain-lain. Itu juga atau yang jadi menarik maksudnya ketika saya berproses di proyek kali ini, yang saya hadirkan itu tanpa saya sadari ternyata kan saya pakai arsip keluarga ya, itu juga kayak membuat kayak kita ada transfer sama-sama membaca bahwa ternyata yang kita lakukan, yang saya lakukan menarik dan dinilai orang kan. Biasanya kan kalau kayak karya seni itu kan dinilai secara konvensional, misalnya harganya berapa apa segala macam. Kalau kita dihargai dengan tawaran mempunyai relasi bagus, kadang-kadang itu juga bisa jadi motivasi bagi kita gitu. Misalnya ini senang main ke rumah kawan A, terus kita kan akan balik lagi kalau senang kan. Jadi kayak gitu, saya lebih ke analogi sih, mungkin lebih ke kayak experience yang kita dapatkan gitu-gitu. Jadi kalau temannya itu senang juga sama kita. Iya, apalagi nggak bertepuk sebelah, enggak gitu juga gitu kan. Nah, ini yang senang. Setelah itu adalah ya kita punya support system sih, maksudnya kita harus sadar juga bahwa kita juga di luar sana ada orang yang mensupport kita gitu. Kayak influencer kan support systemnya banyak tuh, misalnya nih ya, kan dia punya follower misalnya jutaan, kan dia nggak kenal semua, tapi itu support system dia kan. Kalau nggak ada followernya itu dia nggak bisa berkarya, mungkin gitu juga. Itu sih bang, kalau dari saya. Makasih. Terima kasih Bang Irfan. Bang Raja tadi sudah dengar. Oh iya, maaf Daboy kadang memang suka terlupakan. Silakan Daboy. Kamu kalau begitu. Maafkan aku Daboy. Ya saya nambahin sedikit aja, kayak Fabian kan emang dari kecil. Nah, sama saya juga dari kecil udah masuk SD kan. Ya sebenarnya sih emang berangkat dari suka dulu ya. Nah sebenarnya itu pertanyaan juga pernah sih dikasih sama saya waktu showcase yang kemarin tuh. Apa sih yang memotivasi buat terus berkarya? Nah saya bilangnya gini aja, kayak kita ngasih beban ke diri sendiri aja, kayak ada tanggung jawab yang harus kita selesaiin gitu, yang harus kita clear, maksudnya yang pokoknya harus kita selesaiin lah gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita lagi malas-malasan lah, terus kita ingat lagi nih, ini ada tanggung jawab yang harus kita kerjain, terus yang kita kelarin gitu. Nah makanya itu yang membuat semangat tadi, misalnya agak kendor, nah kita ingat lagi ada tanggung jawab yang harus kita itu lebih, kalau saya pribadi lebih kesananya sih. Jadi apa yang sudah dipercaya sama orang sama kita harus pegang itu. Udah gitu aja. Terima kasih untuk 3 artis kita malam ini dalam bincang karya. Mana 13 juta penonton, tepuk tangan dan senyumannya ya. Nah, Bang Raja tadi sudah dengar bahwa ternyata dalam berkarya support system itu juga diperlukan. Semoga Bang Raja tidak surut dan tetap berjuang dalam kekaryaan. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Kita dapat pertanyaan lagi dari teman Instagram kita dari Gubuk Kopi. Satu lagi buat partisipan. Saya nggak tahu apa namanya, sebut saja simulasi bata. Itu bisa difungsikan untuk apa saja dan bisa direkatkan dengan apa saat digunakan. Mungkin Dabai bisa menjawab mungkin, atau kita bersama-sama bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dian. Fungsi dari Kak Dinova, maaf. Simulasi bata itu fungsinya untuk apa saja dan bisa direkatkan dengan apa saat digunakan. Mungkin Dabai bisa. Ya, kalau saya pribadi apa ya, kayak ini batu bata yang dari plastik ini kan sebenarnya bisa aja sih difungsikan, tergantung pengembangan kita masing-masing. Kayak batu bata ini juga bisa kayak fungsinya kita seperti paving block ya, yang bisa untuk lantai, terus ya mungkin untuk barang-barang seni lainnya itu kayak karya instalasi kan. Nah, itu nggak menutup kemungkinan juga, tergantung pengembangannya masing-masing aja gitu. Yang penting prosesnya kan proses sebenarnya lebih ke prosesnya aja sih, menemuin proses buat dari daur ulang plastik jadi batu bata. Mungkin kalau saya poinnya lebih ke sana aja sih gitu. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Spansan dan Dian. Dian dan Spansan. Dian. Oke. Mengalami. Kalau fungsi yang lain kita pribadi sebenarnya belum eksplor sejauh itu ya, baru sebatas ini, baru fungsinya baru sebatas ini. Tapi kalau sepertinya banyak yang bisa dikembangkan dari bata ini gitu. Ini mungkin lebih ke fungsionalnya, cuman sebetulnya kita emang belum eksplor sih. Tapi setelah pengalaman kita mencoba kemarin, kita sering cerita, wah ini bikin ini kayaknya bisa, bikin ini kayak ini bisa, bikin ini kayak bisa. Mungkin buat daur subur kedepannya kali ya, bisa kita kembangkan lagi, mau bikin apa yang sifatnya juga fungsional juga kan, yang bermanfaat juga buat warga di sekitarnya gitu. Ya. Atau mungkin bisa sama-sama kita cari solusinya kali, kita ekspor. Ya itu aja. Terima kasih Kak Dinova telah ikut nimbrung bersama bincang-bincang karya dengan 3 artis kita yang super keren malam ini. Mungkin karena sudah waktunya telah tiba, karena kita sudah memulai sejam lebih, kita belajar banyak dari bincang karya malam ini, energik seperti apa yang kemudian dihadirkan secara kolektifan, kemudian daur subur yang menjalin silaturahmi antara seniman, warga, dan berkarya bersama-sama. Mungkin itu saja dari talk show kita malam ini. Terima kasih dan semoga selalu berkarya dan jangan surut berjuang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.